Halo, selamat siang teman-teman. Nah, hari ini kita mau membuat wine merah dari bahan ketan hitam dan ketan putih. Dan tentunya dengan ragi yang kita buat kemarin ya teman. Jadi hari ini itu sekaligus kita mau pembuktian bahwa ragi yang kita buat kemarin apakah bisa dipakai atau tidak. Nah, ini ragi yang kita buat kemarin, ada di video sebelumnya, dari bahan tepung beras dan bahan rempah-rempah dapur. Nah, di sini saya pakai 3 kilo ketan hitam dan kemudian 1 kilo ketan putih. Kenapa saya masih pakai ketan putih? Karena kalau buat wine atau tuak dari murni ketan hitam itu rasa manisnya agak kurang ya teman-teman. Tetap manis, cuma tidak semanis jika ditambahi dengan ketan putih. Cuma untuk ketan hitam ini memang memiliki kelebihan tersendiri ya kalau untuk dibuat wine, karena dia punya aroma khas dan aromanya lebih harum. Jadi lebih berkarisma lah untuk aromanya. Nah, ketan putih ini untuk memberi rasa manis. Kalau teman-teman bertanya kenapa ketan hitam dan ketan putih itu berbeda di kadar manisnya, karena secara kandungan kalau ketan hitam ini kan seratnya lebih banyak dan karbohidratnya lebih sedikit dibandingkan dengan ketan putih. Nah, sementara yang dijadikan gula atau etanol di dalam minuman beralkohol itu adalah karbohidratnya itu sendiri. Dan kalau ketan putih ini karbohidratnya sangat banyak, sehingga pada saat terjadi proses fermentasi gula yang terbentuk juga banyak. Nah, nanti prosesnya itu kita mulai dengan yang pertama kita jemur dulu raginya ini, kemudian nanti kita seperti biasa kita cuci dulu, kemudian kita rendam beberapa jam untuk berasnya ini sudah. Baru setelah itu kita masak, kita rebus. Nah, karena ini hanya totalnya bahannya 4 kilo, jadi saya hanya pakai 2 ragi saja agar tidak terlalu banyak ya. Jadi perbandingannya 1 kilo beras itu butuh 1 ragi gitu. Nah, ini ketannya setelah kita rendam beberapa jam teman-teman. Ini tadi kita rendam kira-kira 3 jam. Ini. Nah, nanti kita kukus dengan panci ini ya. Ini sudah saya masukin air di dalamnya. Kemudian ini juga raginya sudah kita jemur. Ini ragi yang kita buat kemarin. Kalau teman-teman perhatikan tuh bentuknya masih tidak beraturan ya, karena masih pemula, belum fokus kepada bentuk raginya, tapi masih pada fungsinya saja. Nah, ini akan kita masukin ke sini dulu, kita kukus. Oke, ini sepertinya sudah hampir matang teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi, kemudian nanti kita dinginkan ya, baru nanti ditambahin lagi. Sekarang kita lanjut ke proses pendinginan ya teman. Ketannya setelah kita kukus tadi, sekarang sudah kita angin-anginkan supaya suhunya turun. Setelah nanti suhunya turun, baru nanti kita tambahkan ragi. Dan ragi yang kita gunakan ini adalah ragi buatan sendiri yang kita buat di 2 minggu yang lalu ya teman-teman, kira-kira 2 minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuknya masih tidak beraturan, karena memang kita masih belum expert untuk membuat bentuk yang menarik, tapi semoga aja ini bisa dipakai. Nah, nanti kalau berhasil wine ketannya seperti ini ya teman-teman, hitam pekat. Ini perbandingan 3:1 juga. Ini saya buat 2 tahun yang lalu dengan ragi dari pasar ya, jadi bukan ragi buatan sendiri. Harusnya nanti kalau berhasil percobaan kita dengan menggunakan ragi buatan sendiri, nanti itu harusnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat
warnanya merah. Ini saran aja teman-teman, kalau mau nyimpan harusnya nih disimpan di botol kaca supaya kualitas rasa tidak berubah. Karena kalau disimpan dalam botol plastik ini ada potensi rasanya berubah ya, mungkin karena plastiknya ini juga bereaksi terhadap alkohol yang ada di dalam. Kita tinggal tunggu dingin, nanti baru tinggal kita masukkan ke wadah toplesnya. Nah, ini ketannya sudah dingin ya teman-teman. Sekarang kita remukkan dulu raginya. Karena susah pakai piring plastik tadi teman-teman, saya ganti wadah ulekannya pakai ulekan yang benar. Nah, sekarang sudah selesai, kita ulek sudah halus, tinggal kita masukin aja ragi ke sini. Nah, baru kita taburin deh ke permukaan ini. Taburin aja seperti ini, usahakan merata ya teman, kalau bisa merata semua. Sudah selesai ya teman-teman proses peragiannya, dan juga sudah kita masukkan ke dalam wadah, ke dalam toples. Ini kita tunggu nanti update-nya 3 hari ke depan, itu harusnya sudah mulai ada proses pembentukan larutan air tapenya. Nah, kalau raginya berhasil ya, karena ini memang ragi yang kita buat sendiri, dan jujur saya juga belum pernah membuat tuak dari hasil ragi buatan sendiri. Ini masih yang perdana, semoga aja berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu untuk update-update berikutnya dari proses pembuatan red wine dengan ragi buatan sendiri. Terima kasih.